Masalah kontroversi di KUHP ini hal yang biasa. Pernah dengar radium kalau dua sarjana hukum berdiskusi bisa tiga keluar pendapat. Salam integritas. Hari ini kita akan membahas RUU KUHP menjadi undang-undang yang baru kemarin disahkan oleh DPR di paripurna. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah peninggalan Belanda. Semenjak saya jadi mahasiswa, ya ini memang yang kita pelajari di saat itu menjadi mahasiswa oleh para dosen. Ini memang peninggalan Belanda. Namun di sisi lain sekarang menimbulkan banyak kontroversi. Sebenarnya masalah kontroversi di KUHP ini hal yang biasa. Pernah dengar radium kalau dua sarjana hukum berdiskusi bisa tiga keluar pendapat. Itulah artinya memang di hukum itu biasa memang orang berbeda pendapat. Kenyataannya setelah baca saya draftnya di kitab ini memang ada beberapa pasal yang menurut saya pribadi ya, artinya ada hal-hal yang memang perlu untuk didiskusikan lebih lanjut ya kan. Kemarin memang Bambang Pacul menyampaikan bahwa jikalau ada masyarakat ataupun sekelompok orang yang keberatan dengan isi undang-undang KUHP yang baru disahkan, silakan lakukan JR atau judicial review di Mahkamah Konstitusi. Ya tentu itu memang pendapat yang bijak, karena satu-satunya lembaga yang bisa merevisi ataupun menyatakan pasal demi pasal ini yang tanda petik ya tidak bertentangan dengan azas kemanfaatan, HAM dan sebagainya, memang Mahkamah Konstitusi lah yang paling tepat. Namun saya akan sampaikan beberapa pasal yang memang saat ini menjadi kontroversi. Yang paling yang sangat unik adalah di sini di pasal 252 tentang pasal santet. Artinya orang yang mempunyai kekuatan itu akan dipidana bila mana kekuatan itu dipakai untuk merugikan orang lain. Oh, ini pembuktiannya yang lucu, ya kan? Bagaimana nanti orang dihukum karena katanya dia memiliki kekuatan dan dibuktikan lah nanti itu di pengadilan. Nah, ini juga jadi cukup perdebatan. Baru kemudian pasal yang lama sebenarnya, ini pasal harkat martabat presiden. Pasal yang diatur ini cukup banyak, ada pasal 218, 219, 240, 241. Artinya masalah harkat martabat presiden bila mana dihina itu pidana juga 1,5 tahun lebih lah. Artinya ini juga padahal dari dulu kita pasal ini kita sudah zamannya reformasi ingin dihapuskan karena ya bertentangan dengan azas kebebasan berpendapat di muka umum. Sebenarnya itu hak ajasi. Ya namun demikian ya silakan saja karena sudah ditetapkan menjadi undang-undang. Mungkin juga ini pasal yang pasti akan di-JR di MK. Nah, hati-hati nih khusus untuk mahasiswa yang suka demo ataupun orang-orang yang suka demo. Bila mana dahulu kalau kita demo bebas kita melakukan sesuatu selama itu tidak bertentangan dengan hukum. Artinya dulu kalau kita demo hanya cukup pemberitahuan saja. Namun sekarang hati-hati, jika nggak ada izin ya kita akan dipidana 1 tahun tuh. Nah ini yang membuat kita juga bertanya-tanya, ya kan, mengapa harus dipidana? Ya saya pikir disinilah kita dipanggil untuk memberikan koreksi ya bagi mungkin teman-teman ataupun yang sependapat mungkin akan melakukan perubahan-perubahan itu dalam koridor hukum ya, artinya melakukan JR di MK. Tapi yang mau saya sampaikan bahwa undang-undang ini mari kita terima karena segimanapun perubahannya sangat banyak yang menurut kita azas manfaatnya juga cukup. Yang paling utama adalah namanya produk ganda, artinya dulu kan ini produk yang boleh dibilang KUHP ini lebih banyak menindak lah istilahnya hukuman. Namun yang sekarang lebih banyak alternatif penyelesaiannya. Artinya ada beberapa yang dulu pidana badan, sekarang menjadi pidana denda. Sebenarnya dulu juga ada, cuman memang nggak terlalu digembar-gemborkan karena memang ya mungkin hanya orang-orang yang berpraktik hukum saja mungkin yang mengetahuinya. Ya sebenarnya sih kalau saya bilang lihat ini sebenarnya seperti ganti casing saja. Ya artinya itulah bahasanya kalau menurut kita ya. Tapi bagi orang awam mungkin itu hal yang luar biasa.
Pada prinsipnya undang-undang ini telah menjadi undang-undang baru. Kitab hukum pidana ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan yang menggantikan KUHP yang lama, yang tentu akan masih banyak yang kontroversi karena pasal-pasal yang mungkin masih sangat sulit diterima oleh beberapa pihak. Tapi ada koridornya, artinya masyarakat bisa melakukan judicial review di MK, dan itu kita terima juga nanti apapun keputusan MK, karena memang MK lah yang bisa menguji hal itu. Jadi intinya selamat karena kita sudah memiliki KUHP yang baru, dan itu kita lakukan, kita pegang dan kita dukung lah. Semoga Indonesia jauh lebih tertib di kemudian hari. Salam integritas.